Pakaian sama sekali bukan ukuran keimanan. Mereka ini tidak memiliki pengetahuan keagamaan yang cukup sehingga percaya bahwa Tuhan akan menimpakan azab bagi masyarakat yang mengizinkan warganya tidak berjilbab. Mereka bodoh, tapi kemudian dengan kebodohannya itu mereka ingin mengatur kehidupan orang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Majelis Mikir episode 6. Dalam momentum bulan suci Ramadan, bulan penuh keberkahan, bulan penuh kegembiraan untuk kita semua. Giroh ibadah sedang tinggi di mana-mana. Mohon maaf, motor. Alhamdulillah, mudah-mudahan kebaikan Ramadan menyertai kita semua ya. Dalam episode kali ini saya cuma sendiri saja karena memang di sini saya agak sedikit gatel ingin reaction pandangan salah satu, bisa dibilang mungkin seorang yang terpelajar, seorang guru juga di kampus ternama. Beliau sering sekali membuat video tentang logikanya memandang sesuatu hal yang berbau keislaman. Teman-teman tentu sudah tahu siapa beliau ya. Saya tidak perlu sebut karena memang di sebelum tayangan ini kita sudah tampilkan nih beberapa videonya sebelumnya gitu. Jadi teman-teman untuk bisa di cross check juga tentang videonya sendiri di channel sendiri, dan saya nggak akan mention namanya siapa dan juga channelnya apa. Silakan teman-teman cari aja sendiri. Tapi agak menarik karena beliau selalu merepresentasikan pandangan logikanya mungkin terdengar sedikit agak nyerang Islam gitu ya. Apakah benar semacam itu? Mari kita bahas satu persatu klaim yang beliau katakan dalam videonya tentang Islam. Yang pertama, dalam videonya beliau sempat berkata bahwa pakaian itu bukan representasi dari keimanan. Dalam videonya itu bertajuk tentang melepas jilbab. Beliau mengatakan bahwa, ya tadi kembali mengatakan bahwa pakaian itu bukan representasi keimanan seseorang. Bahkan beliau bilang bahwa sangat berbahagia ketika ada salah satu mahasiswinya yang memang melepas hijab. Bahagia mungkin karena respon orang tuanya juga positif ya katanya dalam melepas hijab. Dan beliau sedih katanya ketika ada satu orang tua yang memang sampai melakukan tindakan yang agak keras gitu loh, kekerasan ketika anaknya memutuskan untuk melepas hijab. Apakah logika semacam ini benar? Baik. Yang saya ingin kritisi adalah ternyata seorang pakar ini, beliau itu merepresentasikan logika tidak berdasarkan logika yang sama. Artinya ini tidak apple to apple. Perkara logika yang beliau sajikan itu adalah logika-logika orang-orang sekuler. Saya berani bilang orang sekuler. Karena memang tidak ada pandangan representasi Islam tentang pandangan beliau. Nah, kalau mau sebetulnya secara adil, harusnya beliau ini merepresentasikan pandangannya sesuai dengan logika Islam, bukan logika sekuler. Satu, mungkin kalau untuk sebagian orang yang bisa dibilang non-muslim ya, memang pakaian itu bukan representasi daripada keimanan. Tapi dalam Islam, kalau kita menggunakan logik Islam, yang memerintahkan seorang wanita untuk menutup aurat, itu bukan saya, bukan juga ulama, atau bukan juga bahkan Nabi Muhammad. Itu turun langsung dari Allah dalam Qur'annya. Jadi memang ini sudah mutlak. Kalau Anda sebagai seorang muslimah, Anda itu harus berjilbab sesuai dengan ketentuan Quran dan Sunnah. Saya pernah bahas di video Islamofobia yang pernah saya share di episode pertama Majelis Mikir tentang pakaian. Sebetulnya berjilbab itu bukan masalah perkara benar dan salah. Kalau secara kaidah sosial ya, saya kadang bingung gitu loh. Kenapa sih orang yang tidak berjilbab itu dipandang benar, sedangkan orang yang berjilbab itu dipandang kadang radikalis, teroris dan sebagainya. Ini pandangan siapa? Saya kembalikan kepada teman-teman semua. Apakah argumentasi saya cukup bisa untuk istilahnya menghalau pandangan dari si beliau ini? Karena memang saya pikir sangat tidak nyambung ya. Perkara misalkan beliau bilang tidak merepresentasikan keimanan, saya pikir ini satu statement yang batil. Oke, poin yang kedua adalah beliau berkata tentang riba dalam sistem bank. Beliau bilang yang penting selama tidak merugikan masyarakat, kenapa juga kita harus takut dengan riba bank?
atau dengan bunga bank atau dengan sebagainya. Beliau juga bilang bahkan kalau misalkan tanpa bank kita nggak bisa punya rumah, kita nggak bisa punya mobil, kita nggak bisa punya pabrik dan sebagainya. Ini bukan tentang rugi dan tidak rugi sebetulnya. Ini tentang kembali ke tadi, bentuk ketaatan kita sebagai muslim. Jadi memang, saya kadang merasa ya, si orang ini tuh terkesan agak memaksakan logiksnya. Yang sekuler itu, dipepet-pepetin, agar misalkan kita tuh sebagai muslim tuh tahu bahwa, oh ternyata memang Islam tuh mengekang, padahal tidak. Kalau Anda ingin memandang Islam secara lebih menyeluruh, pandanglah logikanya sesuai logika Islam. Apakah cuma Islam yang begitu? Tidak, agama lain pun juga begitu kok. Agama lain itu juga punya logika agamanya masing-masing. Jadi semacam itu loh. Tapi pertanyaannya, kenapa sih kayak semacam saya agak kurang paham ya, agak kurang paham sama beliau. Meskipun sudah banyak orang yang mengkaji tentang beliau ini, katanya Islam liberal dan sebagainya. Saya tidak mau menuduh gitu ya. Ya terserah lah, masalah itu saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Cuman agak aneh gitu ketika misalkan bilang tentang bank ini gitu. Karena memang banyak sih ya, kalau misalkan saya mau kasih bandingan juga banyak kok, ternyata bank itu juga merugikan banyak orang kok. Nggak cuma, jadi pemikirannya itu terlalu sempit kadang. Kadang saya merasa kecewa karena pemikirannya yang katanya doktor, katanya guru di universitas ternama, tapi kok pemikirannya sempit. Beliau tuh nggak baca literasi-literasi lain tentang bagaimana merugikannya bank. Bagaimana para bankir ini menjadi salah satu subjek, salah satu grup yang memang bisa menjadikan suatu negara itu saling berperang satu sama lain. Krisis moneter dan sebagainya. Beliau cuma mikir tentang hal-hal yang simpel tentang KPR, pinjaman mobil, pinjaman pabrik dan sebagainya. Padahal secara global, saya tidak meragukan si kajian literasinya mungkin banyak, tapi mungkin saya kembalikan lagi ke teman-teman semua. Poin yang ketiga dan yang paling saya bikin panas kepala adalah beliau berkata bahwa masyarakat Islam, dunia Islam tuh bodoh, parah. Saya untuk respon yang ini agak saya agak gimana gitu ya, sebenarnya agak marah sih. Agak marah karena memang beliau seolah-olah mencap bahwa setiap orang muslim itu terbelakang secara intelektual. Saya nggak tahu gitu loh ya. Muslim yang bodoh itu orang yang mana gitu loh. Tapi saya agak suhuzon sedikit, apakah kebodohan itu artinya ketika kita taat akan satu ajaran, kita disebut bodoh? Saya pikir tidak. Karena memang agama lain pun begitu. Apakah misalkan beliau berani untuk bilang bahwa misalkan anggaplah Islam itu kan agama yang tertutup gitu loh. Memang agama lain tidak tertutup. Saya sebenarnya nggak mau ya kayak bilang tentang agama-agama yang lain. Tapi teman-teman bisa cross-check seperti apa. Ini kan bukan masalah tertutup atau tidak. Kalau ketaatan disebut ketertutupan diri, saya pikir ini agak nggak fair gitu loh ya. Atau bahkan saya pikir bahwa ketika misalkan rujukan kita Quran dan rujukan kita bukan sains, memang kenapa? Saya iman kok, saya mengimani itu. Kalau misalkan Anda tidak mengimani tentang itu, ya itu terserah Anda gitu. Anda jangan sampai yang bikin saya marah adalah dia tuh secara lantang gitu ya, bilang bahwa ya tadi masyarakat Islam tuh bodoh, miskin, parah lah dunia Islam tuh gitu ya. Sampai ke kayak, tapi kan Arab Saudi banyak duit dari minyak gitu. Tapi kan minyak akan habis. Kok pemikirannya begitu loh? Something like, hati-hati loh. Maksudnya aset terbesar kemerdekaan kita itu orang muslim. Masyarakat kita, saya bukan ngomongin mayoritas, minoritas, nggak ada. Cuman masalahnya sekarang tuh 240 juta orang Indonesia itu muslim. Itu mungkin sekitar 80% lah. 80% dari masyarakat Indonesia itu seorang muslim. Dan kamu masih bisa bilang 240 juta orang muslim itu bodoh atau parah. Saya pikir Bapak perlu baca-baca lagi deh tentang literatur Islam. Atau misalkan Bapak pergilah diskusi kali-kali gitu ya, nggak dengan teman-teman Bapak yang sekuler gitu ya. Bapak pergi diskusi gitu sama buka cakrawala barulah tentang dunia Islam itu seperti apa sebetulnya. Jadi Bapak tidak sempit gitu loh. Makanya saya pikir gini, Bapak selalu bilang tentang logikanya cacat gitu, cacat logis gitu. Tapi saya dalam representasi saya, Bapak pun juga cacat logis. Karena memang dari semua klaim-klaim Bapak itu tidak apple to apple. Bapak tidak menggunakan pemikiran agama. Kalau misalkan begini, saya akan lebih fair kan misalkan Bapak agamanya non-Islam gitu ya. Dan Bapak pakai pemikiran non-Islam Bapak kepada Islam. Ini kan sama-sama agama gitu. Tapi Bapak menggunakan pemikiran yang lain dan dipaksakan ke dalam agama. Dalam episode kali ini saya cuma mau bahas 3 poin yang tadi. Sebetulnya masih banyak poin yang mau saya bahas. Tapi saya terserah ke teman-teman. Apakah cuma dengan satu video ini aja bisa menyadarkan teman-teman Islam semua bahwa kita saatnya bergerak.
saatnya kita membantah orang-orang semacam itu. Jangan biarkan mereka berkeliaran bebas di luar sana. Kita harus gerak mulai dari sekarang. Apakah perlu part 2? Saya serahkan pada teman-teman. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad.